Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang kami muliakan Abuya Murabbil Ma'had, yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Wakil Rektor 3 Al-Raniri, Ibu Rektor, Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, anak-anak sekalian yang kami cintai. Kehadiran kita semua di sini untuk bagaimana kita mengingat Rasulullah Muhammad SAW adalah merupakan bentuk kecintaan kita kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW, yang oleh karenanya kemudian kita akan memperoleh pahala, bukan sekadar pahala biasa, tetapi surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Itulah anak-anak sekalian, di Aceh ini dan termasuk juga di berbagai wilayah di Pulau Jawa, alhamdulillah ada sebuah hadis Nabi yang dipegangi oleh masyarakatnya, yaitu cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Ahlul Bait, dan cinta untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena memang ada hadis Nabi, allimu auladakum bisalasati umur. Ajarkanlah anak-anakmu sekalian dengan 3 hal. Bihubbi nabiyikum, dengan cinta kepada nabimu, wa hubbi ahli baitihi, dan ajari untuk cinta kepada Ahlul Baitnya Rasulullah SAW, dan kemudian wa qiraatil Quran, dan cinta kepada Al-Quran, yang oleh karenanya kemudian kita semua anak sekalian harus cinta kepada Rasulullah, tapi juga kita cinta kepada keturunannya Rasulullah SAW, yang biasa disebut dengan para habaib, yang biasa disebut dengan saga. Jadi ada Habib itu biasanya Al-Husaini, jadi turunan Rasulullah dari sahabat Husain disebut Habib. Ada Sayyid itu biasanya turunan Rasulullah dari Sayyidina Hasan. Kita harus mencintai mereka. Dan wa qiraatil Qur'ani, kita harus kemudian juga sering membaca Al-Quran. Diwajibkan mestinya kita untuk membaca Al-Quran setiap hari, walaupun mungkin cuma 10 atau 15 menit, namun ditandai sehingga kemudian kita bisa khatam. Ketika khatam, kita berdoa, man qara'a al-Qur'an hatta yakhtimahu falahu du'aul mustajabun. Barang siapa yang membaca Al-Quran sampai dengan khatam, kemudian dia berdoa, doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Anak-anak sekalian, agar munasabah apa yang saya sampaikan, maka saya kepingin menceritakan sirah nabawiyah, sejarah kelahiran Nabi, perjalanan Nabi yang berkaitan dengan meningkatkan keimanan kita. Anak-anak sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, beliau tidak ditunggui sang abah. Abah beliau bernama Abdullah, sudah meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan. Ibu beliau Siti Aminah. Yang ada adalah paman-pamannya. Salah satu dari pamannya bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah. Beliau selalu mengintai bahwa istri adiknya, istri saudaranya bernama Abdullah ini sedang hamil. Apakah nanti bayi yang dilahirkan itu laki-laki atau perempuan, itu menjadi penantiannya. Kalau laki-laki, beliau akan sangat senang sekali. Ya, semoga laki-laki dan tidak perempuan. Diintai. Ternyata lahir Nabi Muhammad SAW seorang laki-laki. Karena senang sebab yang lahir keponakannya ini adalah laki-laki, maka beliau senang sekali dan kemudian dalam mengungkapkan senangnya memerdekakan seorang budaknya bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Ini bapaknya, apa namanya, anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, kenapa sih kok Nabi Muhammad itu ketika lahir tidak ditunggui sang abah? Karena Allah kepingin yang mendidik Nabi Muhammad itu sepenuhnya Allah. Dalam hadis beliau disebutkan, Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku memberikan didikan kepadaku, dan sebaik-baiknya didikan yang diberikan oleh Allah kepadaku. Itulah sebabnya kemudian ketika lahir beliau tidak ditunggui oleh abah beliau. Saat lahir tidak lama beliau diteteki oleh ibunya Siti Aminah, tapi sebentar saja, sebab kemudian beliau diteteki oleh Suwaibah al-Aslamiyah, budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Karena saking cintanya, yang lahir keponakannya adalah laki-laki dan bukan perempuan. Kalau perempuan biasanya dikubur hidup-hidup karena takut nanti membawa kenistaan. Sebab di zaman jahiliyah kalau ada perempuan cantik biasanya dibuat pesta. Kalau nauzubillahi dzalik, itu di zaman jahiliyah. Alhamdulillah dengan adanya Nabi Muhammad SAW, maka kebiasaan itu menjadi hilang. Selanjutnya tidak lama beliau dipindahkan, tidak lagi di Mekah tinggalnya, lahirnya di Mekah, tetapi dipindahkan ke daerah Taif, tidak jauh dari Taif, masih lanjut, ya, masih lanjut dari Taif itu. Beliau diteteki oleh Halimah As-Sa'diyah, masih kecil, yaitu di kampungnya Bani Sa'ad, tidak jauh dari Taif. Anak-anak sekalian, Halimah As-Sa'diyah
Saya ulangi, Abu Lahab itu diceritakan setiap hari Senin itu dientas dari neraka karena beliaunya ini memusuhi Rasulullah dalam perjalanannya. Setiap hari Senin itu diambil dari neraka, diistirahatkan. Ya, kenapa? Karena senangnya beliau atas kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, keponakannya sendiri. Apalagi kita yang Muslim, yang Abu Lahab ini sampai meninggal dunia tidak memeluk agama Islam. Apalagi kita yang Muslim, dengan mengungkapkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kita menyelenggarakan pengajian. Setelah menyelenggarakan pengajian, kita makan-makan sebagai bentuk rasa senang kita kepada Rasulullah. Insya Allah anak-anak sekalian, kita nanti akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Di dunianya bahagia, di akhiratnya masuk surga. Anak-anak sekalian, Halimah As-Sa'diyah itu air susunya itu tidak lancar sebelumnya, tetapi setelah meneteki Nabi Muhammad lancar. Kehidupannya pas-pasan, sederhana. Tetapi setelah kemudian rumahnya ditempati oleh Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi bahagia, banyak rezekinya. Senang sekali tentu Halimah As-Sa'diyah. Namun di tengah perjalanan beliau mengasuh Nabi Muhammad SAW, ada sebuah peristiwa ketika Nabi Muhammad sedang bermain-main dengan putra Halimah As-Sa'diyah. Nabi Muhammad dioperasi oleh malaikat Jibril, dicuci hatinya oleh air Zam-Zam. Ya, tapi dengan caranya malaikat Jibril, tidak ada bekasnya. Kemudian hal ini diceritakan oleh putranya itu kepada ibunya Halimah As-Sa'diyah tentang peristiwa itu. Kemudian ibunya mendengar itu menjadi khawatir. Waduh, ini khawatir kok ada, kok begini. Dari kekhawatirannya kemudian Nabi Muhammad oleh Halimah As-Sa'diyah itu dikembalikan ke Mekah, ke ibu beliau Siti Aminah. Ini anak-anak sekalian, usianya saat itu hampir 6 tahun, belum genap 6 tahun, 5 tahun lebih. Anak-anak sekalian, kenapa sih kok demikian? Lahir tidak disusui ibunya, kemudian dititipkan di sebuah desa yang bernama, di desanya Bani Sa'ad. Itu adalah karena memang Allah merencanakan agar Nabi Muhammad tidak disentuh oleh didikan manusia, tapi dididik sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidikku dan sebaik-baiknya didikan yang diberikan oleh Allah kepadaku. Setelah beberapa hari, setelah beberapa bulan berada di pangkuan ibunya Siti Aminah, maka Nabi Muhammad dalam usia 6 tahun diajak berkunjung ke makam abah beliau Abdullah. Di mana? Di Madinah. Di Madinah makamnya abahnya Nabi Muhammad itu. Tetapi Madinah saat itu namanya bukan Madinah, melainkan Yasrib. Jadi Yasrib sebelum Madinah, Madinah namanya Yasrib. Madinah itu adalah kota Nabi Muhammad dan disebut Madinah, Madinatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal setengah bulan kurang lebih di Yasrib, di Madinah. Banyak keluarga beliau di Madinah.
Setelah setengah bulan beliau pulang ke Mekah bersama-sama dengan ibunya dan rombongan, karena memang Siti Aminah adalah juga bangsawan yang banyak pengikutnya. Kalau pergi mesti ada banyak yang mengikuti. Dalam perjalanannya dari Madinah ke Mekah, di tengah-tengah perjalanan di sebuah desa bernama Abwa, ibunya jatuh sakit. Jatuh sakitnya kemudian, mohon maaf, sakitnya membawa kematian sang ibu. Di tengah perjalanan, di tengah antara Madinah dan Mekah, jaraknya berapa kilo Kiai? Madinah Mekah 500 kilo. Di tengah-tengah perjalanan pada jarak sekitar 300 kilo dari Madinah, ibunya sakit dan kemudian membawa kematiannya. Subhanallah, anak-anak sekalian. Dan kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke Mekah tanpa disertai ibu. Kenapa? Karena Allah menginginkan Nabi Muhammad jangan disentuh oleh didikan manusia, tetapi dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidikku, dan sebaik-baiknya didikan yang diberikan oleh Allah kepada rombongan. Kemudian sampai di Mekah, rombongan yang tidak disertai dengan ibunya Nabi Muhammad, Siti Aminah, sampai di Mekah. Kemana Nabi Muhammad akan singgah dan diasuh oleh siapa? Nabi Muhammad diasuh oleh mbah beliau bernama Abdul Muttalib, seorang yang sudah sepuh usianya, putranya banyak, tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan kepada siapa-siapa Allah menempatkan Nabi Muhammad, tetapi kepada mbahnya Abdul Muttalib yang sudah sepuh. Kenapa? Karena Allah menginginkan Nabi Muhammad tidak disentuh oleh didikan manusia. Abdul Muttalib tentu dengan sepuhnya usia, beliau tidak akan mampu memberikan didikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah anak-anakku sekalian. Nah, pada saat beliau diasuh oleh Abdul Muttalib membawa Nabi Muhammad untuk berkunjung kepada seorang pendeta bernama Saif bin Diyazin Al-Khimyari. Saif bin Diyazin Al-Khimyari. Kalau ada pulpen mungkin ditulis biar bisa menceritakan tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Ketika ditemui oleh sang pendeta yang faham mendalam tentang Taurat dan Injil, si pendeta itu tidak hanya menemui Abdul Muttalib, tetapi lebih fokus kepada mengamati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat di antara kedua pundaknya, di belakang sini ada tanda kenabian, khatamun nubuwah, tanda kenabian, setempel kenabian, seperti telur besarnya. Subhanallah, ini seperti yang dijelaskan dalam Taurat dan Injil. Kemudian melipatnya ada bintik merah, bukan penyakit. Kemudian lebih dari itu ditanyai kepada Abdul Muttalib, kapan lahirnya beliau? Apa saat lahir ada abahnya atau abahnya sudah meninggal dunia? Sudah. Kapan? Apa ibunya masih ada? Ibunya sudah meninggal dunia. Di mana meninggalnya? Di perjalanan kepulangan dari Madinah ke Mekah. Di tengah perjalanan dari Madinah ke Mekah. Semuanya. Nah, selesai semuanya,
Kemudian Saif bin Yazid al-Khimyari, seorang pendeta ini, mengatakan kepada Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, cucumu ini adalah Nabi akhir zaman yang akan membawakan syariat, menggantikan syariat-syariat yang sebelumnya. Subhanallah, anak-anak sekalian. Begitu jujurnya. Dari mana Saif bin Yazid al-Khimyari tahu? Tidak pergi kemana-mana, hidupnya hanya bergelut dengan Taurat dan Injil. Karena begitu terang benderangnya apa yang ada di dalam Taurat dan Injil, pendeta seperti beliau mengetahui Nabi Muhammad itu seperti mengetahuinya seorang ayah kepada anaknya. Walaupun sudah pergi bertahun-tahun, kalau itu ada anaknya, ya begitu kemudian datang, oh kamu adalah anakku. Jujur Saif bin Yazid al-Khimyari. Andaikan hari ini pendeta itu seperti Saif bin Yazid al-Khimyari, sungguh tidak ada pendeta, semua akan masuk Islam semua. Ini. Nah, untuk itu kita anak-anak sekalian yang sudah beragama Islam, yang sudah beriman, maka kita tingkatkan keimanan kita dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Setelah itu anak-anak sekalian, menjelang usia 12 tahun Abdul Muttalib wafat. Abdul Muttalib wafat. Kepada siapa Nabi Muhammad oleh Allah diserahkan? Kepada Nabi Muhammad, kepada siapa Nabi Muhammad akan menjadi tempat asuhannya? Beliau kemudian diasuh oleh paman beliau, Abu Thalib. Kenapa kok Abu Thalib? Karena Abu Thalib itu banyak putranya, banyak pekerjaannya. Bagian yang menjaga Ka'bah dan mengatur minuman air Zam-Zam untuk penduduk Mekah, sehingga sibuk sekali. Kenapa demikian? Agar tidak punya kesempatan untuk mendidik Nabi Muhammad SAW. Karena Allah menghendaki didikan yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu Allah langsung. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, itulah yang diucapkan oleh beliau. Allah mendidikku dan sebaik-baiknya didikan yang diberikan oleh Allah kepadaku. Berkembanglah Nabi Muhammad di di Mekah. Sangat dikenal baik budi pekertinya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, mari kita mencontoh Nabi Muhammad SAW dengan baik budi pekerti dan roman sesama teman. Karena baik budi pekerti dan roman itu merupakan sebuah amalan yang sangat berat timbangannya di hari kiamat. Asqalu syai'in fil mizani as-sakha'u wa husnul khuluq. Jadi sesuatu yang paling berat timbangannya di hari kiamat itu nanti adalah roman dan budi pekerti yang baik. Pada saat usia 12 tahun, Abu Thalib sebagai sang paman itu mengajak Nabi Muhammad untuk berkunjung ke Syam, yaitu kalau sekarang tepatnya Syria, Damaskus, ibu kota Syria. Kenapa? Karena untuk dikenalkan tentang berbagai pendeta, di sana banyak pendeta, dikenalkan tentang dunia perdagangan, dikenalkan dengan budaya. Karena Damaskus, Syam yang tepatnya sekarang Damaskus itu pusat pendidikan, pusat agama-agama
pusat kebudayaan dan pusat perekonomian. Tetapi di tengah jalan, di sebuah desa yang masih belum jauh dari Mekah bernama Bushro, desa lain yang namanya Bushro, di sana dicegat oleh seorang pendeta. Pendeta ini selalu berada di dalam rumahnya, tetapi saat itu gelisah beliau. Dari kegelisahannya kemudian sang pendeta keluar, dan ternyata di luar ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan paman beliau. Kalau tadi Saif bin Yazid Al-Khimyari dengan mbah beliau bernama Abdul Muttalib, sekarang dengan paman beliau. Oleh pendeta yang bernama Bakhiro disetop, diteliti. Yang lebih diteliti adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, setelah diteliti, baina katifai khatamun nubuwah, di antara kedua pundaknya ada tanda kenabian, di miripatnya ada bintik merah yang bukan penyakit. Ditanyakan saat lahir apakah ditumbuhi oleh abahnya atau tidak, di mana ibunya, kapan meninggalnya. Begitu terang benderangnya, maka kemudian Bakhiro, pendeta yang sangat alim dengan Taurat dan Injil, ini mengatakan bahwa keponakanmu itu, wahai Abu Thalib, kalau tadi Abdul Muttalib, kalau sekarang Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali, abahnya Sayyidina Ali. Wahai Abu Thalib, keponakanmu yang kamu bawa ini adalah Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang akan membawakan syariat, menggantikan syariat-syariat sebelumnya. Jangan lanjutkan pergi ke Syam, jangan lanjutkan, sebab di sana banyak pendeta yang semuanya kenal bahwa ponakanmu itu Nabi akhir zaman. Mereka akan mengenali bahwa ponakanmu itu Nabi akhir zaman seperti mengenalinya bapak kepada anak. Jangan lanjutkan. Tidak semuanya kemudian mereka akan menyambut bahagia dengan akan segera hadirnya Nabi akhir zaman. Tapi di antara mereka ada yang takut kehilangan pengaruhnya, ada yang takut, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin bisa jadi kemudian akan menyakiti keponakanmu itu. Karena yang memberi nasihat ini adalah seorang pendeta besar, anak-anak sekalian, Bakhiro, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti nasihatnya dan kembali ke Mekah. Hiduplah kemudian di Mekah, berkembang dan berkembang, anak-anak sekalian. Indahnya kita semua bahwa Nabi Muhammad telah disaksikan kenabiannya sejak umur 6 tahun oleh Saif bin Yazid Al-Khimyari, pendeta yang jujur, yang sangat alim tentang Taurat dan Injil. Di saat Nabi Muhammad berusia 12 tahun telah disaksikan tentang kenabiannya oleh Bakhiro, seorang pendeta yang sangat alim tentang Taurat dan Injil. Saya ulang-ulangi anak-anak sekalian agar kalian hafal. Kemudian berkembang, dikenal sedap sekali sebagai Al-Amin, sebagai orang yang sangat bisa dipercaya, dan seorang yang berbudi pekerti mulia, budi pekerti luhur. Singkatnya cerita, beliau sekarang usianya 25 tahun. Usianya 25 tahun. Nah, di saat usia beliau 25 tahun, beliau kepingin punya kegiatan melamar kepada Siti Khadijah. Melamar apa? Melamar pekerjaan, agar Siti Khadijah berkenan menjadikan Nabi Muhammad sebagai yang akan ikut serta menjualkan barang-barang dagangan milik Khadijah. Jadi bukan melamar Siti Khadijah, bukan, melamar pekerjaan. Nah, kemudian Siti Khadijah dengan serta-merta menerima, karena
budi pekertinya Nabi Muhammad sudah sangat dikenal sekali sebagai orang yang husnul khuluq. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian harus punya budi pekerti yang mulia, yang baik. Kalau kita punya budi pekerti yang baik, maka masyarakat akan sangat mempertimbangkan tentang keberadaan kita. Ya. Kemudian setelah diterima, beliau diberi tugas untuk menjualkan barang-barang dagangan milik Siti Khadijah ke Syam, yang di saat usia 12 tahun urung pergi ke sana. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, Siti Khadijah menyertakan pembantunya bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan. Jadi salah kaprah orang menganggap Maisarah ini perempuan, sehingga anak perempuannya diberi nama Maisarah. Di tempat saya ada seorang gadis diberi nama Maisarah, ya karena kurang memahami tentang sejarah ini. Dan ya boleh-boleh saja karena memang itu ada tak marbutohnya, ya Maisarah, tapi laki-laki. Nah, pada saat mau berangkat, Maisarah ini dipesani oleh Siti Khadijah. Maisarah, tolong rekam, catat segala sesuatu yang terjadi dalam kepergianmu berserta Nabi Muhammad SAW, yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Akhirnya berangkatlah dengan membawa dagangan ke Syam. Tentu tidak hanya 1-2 unta, tapi banyak yang menjadi kafilah berangkat menuju ke Syam membawa barang-barang dagangan. Anak-anak sekalian terheran-heran Maisarah. Loh, kok begini? Tudilluhul ghamam wa tuti'uhu sahai. Dipayungi oleh mendung, diikuti oleh Mega. Bukan Megawati, bukan. Diikuti oleh Mega. Mega tahu ya Naya? Diikuti oleh Mega, dipayungi oleh mendung, sehingga tidak terasa panas. Kok aneh? Ini dicatat oleh Maisarah. Begitu kemudian sampai di Syam, Nabi Muhammad mulai menjual barang-barang dagangannya. Subhanallah, anak-anak sekalian, begitu cepatnya laris barang dagangannya. Kenapa begitu cepat laris? Karena menggunakan prinsipnya perdagangan Islam. Apa prinsipnya? Jadilah pedagang yang murah dan pembeli yang murah. Jadilah pedagang yang murah, itu gampang sekali artinya, yaitu kalau kalian berjualan jangan tinggi-tinggi mengambil laba. Yang penting sudah ada labanya. Karena dengan apabila kita tidak tinggi-tinggi mengambil laba, maka pembeli akan puas karena tidak merasa tertipu, memang ini harganya. Ketika tidak banyak mengambil keuntungan, sirkulasi barang dagangan ini cepat, tidak ada yang basi, yang oleh karenanya pembelinya akan senang. Ini jadilah pembeli yang murah. Nah, jadilah pembeli yang murah, salah orang banyak mengartikan. Banyak orang mengartikan salah. Jadilah pembeli yang murah. Jadilah pembeli yang murah ini artinya kalau kita mau membeli, cara menawarnya jangan terlalu rendah. Ya. Di Surabaya ini, di Pasar Wonokromo, pernah terjadi barang dijual 100, ditawarkan 100.000. Ini berapa? 100.000. Ditawar oleh pembelinya. Bagaimana kalau cuma 10.000 aja? Saya beli tapi 10.000. Dipentung sama yang jualan. Ini pernah terjadi. Jadilah pembeli yang murah. Artinya kalau kita membeli jangan terlalu jelimet, terlalu rendah dalam menawar. Ya ditawar yang semestinya karena kita memang niat membeli. Nah, dengan prinsip itu
beliau dengan cepat menghabiskan barang dagangannya, dan dengan cepat pula bisa berpulaan di sana, karena yang dibeli juga senang sebab tidak terlalu rendah dalam membeli barang-barang yang akan dibeli. Wah, luar biasa ini menurut Maisarah, ditulis oleh Maisarah karena memang tadi dipesan oleh Siti Khadijah untuk menulisnya. Kemudian anak-anak sekalian, ada sesuatu yang sangat istimewa, yaitu Syam yang merupakan pusat pendeta-pendeta. Ada seorang pendeta yang sangat sepuh, yang sangat populer di Syam, di Syria, di Damaskus, namanya Nastur. Pendeta itu namanya Nastur, dihafalkannya. Saat 6 tahun namanya pendetanya Saif bin Yazid al-Khimyari. Di saat usia 12 tahun pendetanya namanya siapa? Bakhiro. Nah, di saat usia 25 tahun ini namanya pendetanya adalah Nastur. Nastur ini tidak pernah, namanya sudah pendeta sepuh, tidak pernah keluar dari rumah, tetapi selalu menelaah Taurat dan Injil. Anak-anak sekalian, di saat itu dia gelisah dan dia kepingin keluar. Akhirnya keluarlah dan menuju pasar. Di pasar ternyata ketemu dengan Nabi Muhammad SAW yang disertai oleh Maisarah, oleh pembantunya bernama Maisarah. Didekati, dijauhi, didekati, dijauhi, tetapi diamati terus. Didekati, melihat baina katifai khatamun nubuwah. Di sini ada stempel kenabian seperti telur. Meripatnya, ya Allah, ada bintik merahnya tapi bukan penyakit. Didekati, sempat ditanyakan kepada Maisarah tentang saat kelahirannya bagaimana, dan kemudian diikuti setelah melakukan penjualan, ya, diikuti oleh Nastur. Ketika pergi diikuti oleh Nastur, berteduh di sebuah pohon yang tidak akan berteduh di pohon itu kecuali para nabi. Subhanallah, terus diikuti. Setelah selama sekian hari berada di Syam, maka Nastur mengatakan kepada Maisarah, Maisarah, temanmu itu adalah Nabi akhir zaman, akan membawakan syariat menggantikan syariat-syariat sebelumnya. Luar biasa, merinding Nastur. Subhanallah, anak-anak sekalian. Merinding Maisarah. Maisarah merinding mendengar berita dari Nastur itu, dan dicatat semuanya. Akhirnya setelah selesai semuanya, barang dagangannya sudah habis dan beliau sudah kulaan, dan cepat karena memang kulaannya juga tidak terlalu jelimet, serendah-rendahnya penawaran udah. Beliau menggunakan prinsip ekonominya, jadilah pedagang yang murah dan pembeli yang murah. Kemudian pulanglah beliau ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, anak-anak sekalian, mohon maaf, Siti Maisarah, Khadijah ini tidak sabar, kepingin segera meminta berita dari Maisarah, kepingin segera meminta berita dari Maisarah, bukan menanyakan labanya berapa, bukan, tapi kepingin diceritai tentang perjalanannya ke Syam, bagaimana ketika berjualan di Syam, dan tentang segala sesuatunya. Ini akhirnya dipanggillah Maisarah oleh Siti Khadijah, ditanyai dan diceritakan lengkap oleh Maisarah, mulai tudilluhul ghamam wa tuti'uhu sahaib. Mulai ketika berjualan dengan piawainya, tidak ada pembeli yang, mohon maaf, tidak ada pembeli yang urung membeli, tidak ada pembeli yang urung membeli.
begitu berapa sudah dibeli. Saking pandainya beliau berkomunikasi dengan para pembeli, dan penggunaan prinsipnya jadilah pembeli, pedagang yang murah dan pembeli yang murah. Akhirnya anak-anak sekalian, setelah semua diceritakan kepada Siti Khadijah, Siti Khadijah kesengsem. Kesengsem, Pak, bahasa Acehnya apa? Kesengsem itu mikir, tidak bisa tidur. Ya Allah, mulianya Nabi Muhammad ini. Muhammad belum Nabi, mulianya Muhammad ini. Ya Allah, apa kata hatinya? Betapa bahagianya saya ketika hidup saya bisa mendampingi Muhammad yang demikian mulia ini. Betapa bahagianya. Betapa sangat berartinya harta benda saya yang sekian banyak ini manakala digunakan untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kesengsem, kepingin sekali. Mohon maaf, usia Siti Khadijah saat itu 40 tahun. Sudah pernah janda 2 kali. Sudah pernah janda 2 kali. Tetapi karena kuatnya kesengsem, maka Siti Khadijah menemui keluarganya Nabi Muhammad, meminta kepada keluarga Nabi Muhammad agar berkenan melamar dirinya untuk didapatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian karena Siti Khadijah ini adalah orang bangsawan yang sangat dihormati, karena juga kekayaannya menyebabkan tambah dihormati lagi, maka keluarganya Nabi Muhammad pun memenuhi permohonan Siti Khadijah dan kemudian melamar Siti Khadijah untuk didapatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu usia beliau 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, satu saat kalau di antara anak-anak ini nanti dapat janda, ya tidak apa-apa, Nabi Muhammad juga dapat janda. Ini asal tentu bendanya seperti Siti Khadijah, kaya atau cantik. Ini anak-anak sekalian. Selanjutnya diterima, ya, dilamar, senang sekali dan akhirnya dinikahkan. Terjadilah pernikahan yang sangat berbahagia, yang selama hidupnya dalam pernikahan tidak pernah ada pertengkaran, tidak pernah ada perselisihan, saling hormat menghormati. Nabi Muhammad yang usianya baru 25 tahun sangat hormat kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah yang kaya raya, dan yang kaya raya tidak pernah menyombongkan kekayaannya, sangat hormat kepada Nabi Muhammad. Sehingga kita ketika kita nikah mesti kita berdoa, ya Allah, tautkanlah hati kedua mempelai itu seperti Engkau telah mentautkan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Itu biasanya begitu. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa kama allafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Singkatnya cerita, sampailah Nabi Muhammad dalam usia 38 tahun. Usia berapa nak? 38 tahun. Beliau Nabi Muhammad punya kegemaran bertahanus. Bertahanus itu menyendiri, memikirkan keadaan alam jahiliyah. Ya, bagaimana patung kok disembah, bagaimana bayi lahir perempuan hidup-hidup dikubur hidup-hidup, bagaimana perilaku orang kok demikian ini. Maka Nabi Muhammad bertahanus. Di mana beliau bertahanus? Beliau bertahanus di Gua Hira, Ghor Hira, Gua Hira. Di mana Gua Hira itu? Di puncak Jabal Nur, Gunung Nur. Jabal Nur. Jabal Nur itu artinya apa? Gunung bercahaya.
Karena sering dilewati oleh Nabi Muhammad, maka gunung itu kemudian menjadi gunung yang bercahaya. Sebetulnya kalau saja jujur, maka ini termasuk min ajaibil alam, dari termasuk keanehan alam. Ada gunung kok bercahaya, sampai hari ini bercahaya. Kalau saja anak-anak sekalian punya kesempatan naik haji atau umroh, maka berkunjunglah ke Gua Hiro, ke Jabal Nur. Tidak terlalu lama, dalam perjalanan 1 jam aja, pulangnya cuma setengah jam. Tapi berangkatnya menjelang maghrib, nanti sholat maghrib di atas Gua Hiro. Pulang setelah sholat maghrib, tidak usah bawa senter, turun di tengah-tengah melihat ke atas bercahaya, di bawah melihat ke atas bercahaya. Itu termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang masih kita dapat saksikan. Seperti halnya mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang selalu dapat kita saksikan. Selama 2 tahun beliau bertahanus di Gua Hiro. Nah, di situ Gua Hiro itu ada lubang yang tembus Ka'bah, bisa melihat Ka'bah. Ini makanya nanti anak-anak sekalian umroh lah. Kalau haji lama nantinya, kalau umroh bisa langsung. Kalau nanti sudah tidak ada lagi PPKM. Sekarang ini sebetulnya sudah tidak ada PPKM, cuman ya masih orang pada serba ketakutan. Anak-anak sekalian, setelah 2 tahun beliau senantiasa bertahanus di Gua Hiro ini. Beliau 2-3 hari berada di Gua Hiro. Kalau sudah habis bekalnya, beliau kembali ke Mekah, ke dekat Ka'bah, karena rumah beliau, rumah Siti Khadijah itu di dekat Ka'bah. Pulang ke sana dan disiapkan oleh Siti Khadijah bekalnya, kembali lagi ke Gua Hiro untuk bertahanus, memikirkan tentang keadaan alam jahiliyah. Selama 2 tahun, setelah beberapa lama naik turun Gua Hiro, ada hal-hal gaib yang beliau temukan. Batu tahu-tahu beruluk salam, batu. Pepohonan ngajak bicara. Ya, hal-hal yang gaib dipersiapkan agar kelak ketika bertemu dengan yang sangat gaib, yaitu malaikat Jibril, tidak terkejut. Nah, setelah berlangsung 2 tahun, dalam usia Nabi Muhammad SAW 40 tahun, di bulan Ramadan beliau didatangi oleh malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Saat didatangi malaikat Jibril, ya, sesuatu yang gaib, Nabi Muhammad cemas, gemetar. Walaupun selama ini sudah dikenalkan dengan hal-hal gaib, yaitu batu beruluk salam, pepohonan mengajak bicara. Kemudian anak-anak sekalian, malaikat Jibril mengatakan Iqra. Nah, karena cemas dan gugupnya Nabi Muhammad menjawabnya, ma ana biqari. Saya tidak terbiasa membaca. Membaca apa saya? Iqra. Ma ana biqari. Saya tidak terbiasa membaca-baca. Membaca apa saya? Iqra ma ana biqari. Tetapi setelah 3 kali kemudian malaikat Jibril mengulangi membaca Iqra, akhirnya Nabi Muhammad sangat peka dan kemudian mengikuti apa yang dibaca oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini. Jadi ayat yang pertama diturunkan di Gua Hiro,
sebanyak 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian setelah itu malaikat Jibril meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian cemas, gemetar. Kemana ketika Nabi Muhammad cemas? Tidak ada yang dituju kecuali segera bergegas menemui Siti Khadijah. Segera bergegas menemui Siti Khadijah. Anak-anak sekalian, Nabi Muhammad SAW segera bergegas menemui Siti Khadijah. Setelah sampai di Mekah, di dekat Ka'bah, rumah Siti Khadijah, Nabi Muhammad meminta agar istrinya Siti Khadijah itu mau berkenan menyelimiti Nabi Muhammad, memberi selimut karena gemetarnya tadi, karena cemasnya tadi. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Siti Khadijah senang sekali dengan panggilannya zammiluni, zammiluni, karena zammiluni, zammiluni itu ditafkhim, untuk memuliakan. Tidak zammilini, tidak zammilini, tidak ngukun. Zammiluni, 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 selimuti aku, selimuti aku. Akhirnya diselimuti oleh Siti Khadijah, ditenangkan. Panjenengan yang tenang dulu. Setelah tenang baru ditanyai oleh Siti Khadijah, kenapa panjenengan tadi kok cemas? Akhirnya Nabi Muhammad menceritakan dengan peristiwa tadi yang ada di Gua Hira. Siti Khadijah berpikir, ya Allah, apa ini? Apa yang bisa saya lakukan? Akhirnya Siti Khadijah ingat dengan Waraqah bin Naufal. Nah, ini sekarang Waraqah bin Naufal. Dalam sejarah, dalam tarikh disebutkan Waraqah bin Naufal itu pamannya Siti Khadijah, tapi dalam tarikh yang lain adalah saudara sepupunya Siti Khadijah. Waraqah bin Naufal. Ingat, Waraqah bin Naufal seorang pendeta Nasrani, seorang pendeta Kristen cukup. Bergegaslah ke sana dengan tergesa-gesa dan ditenangkan oleh Waraqah bin Naufal. Apa ponakanku, apa keponakanku, ada apa? Maka kemudian Waraqah bin Naufal itu mendengarkan ceritanya Siti Khadijah. Siti Khadijah menceritakan detail tentang perihal suaminya di Gua Hira. Anak-anak sekalian, dengan penuh ketekunan didengarkan, dipikir, disesuaikan dengan ilmunya, yaitu kitab Injil. Maka akhirnya kemudian setelah selesai, Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani, mengatakan, ponakanku, berbahagia sekali kamu nak, berbahagia sekali. Kenapa? Suamimu itu dengan peristiwa tadi adalah Nabi akhir zaman yang akan membawakan syariat, menggantikan syariat sebelumnya. Berbahagia sekali kamu nak. Tapi tolong kamu harap tahu bahwa ketika suamimu itu memulai berdakwah, menyampaikan agama Islam, betapa berat tantangan yang dihadapi oleh suamimu itu. Khadijah, andaikan usia saya dipanjangkan oleh Allah dan saya mengetahui saat-saat itu, peristiwa-peristiwa itu, saya akan jadi pembantu utamanya. Sayangnya Waraqah bin Naufal meninggal tidak lama setelah kejadian itu. Ini anak-anak sekalian. Maka betapa bahagianya kita seorang muslim yang agama kita telah disaksikan kebenarannya,
oleh sederetan pendeta mulai Saif bin Yazid al-Khimyari, kemudian Bakhir, Nastur, yang sekarang Waraqah bin Naufal. Mereka jujur, andaikan di dunia ini pendeta seperti mereka semua, tidak ada Kristen tuh, tidak ada, semua masuk Islam semua. Sekarang pun banyak pendeta masuk Islam. Nah, kita yang sudah Islam ini haruslah kita menambahkan keimanan kita dengan cara melaksanakan ketakwaan. Apa ketakwaan itu? Imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini satu lagi saya tambahkan, anak-anak sekalian, kalian sering baca berjanji, sering baca diba ya. Dalam diba itu ada kalimat Angka bibnil akhbar atau angka bil akhbar, dari Ka'ab seorang pendeta, atau angka bibnil akhbar dari Ka'ab yang putra seorang pendeta. Apa kata Ka'ab? Ka'abnya pendeta, abahnya juga pendeta. Makanya ada yang menyebutkan angka bil akhbar atau angka bibnil akhbar. Allamani abit taurata illa sifran wahidan fa adkhalahu as-sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idan fihi nabiyyu yakhruju akhir az-zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Ayah saya mengajarkan kepada saya tentang Taurat, tapi ayah saya kurang jujur. Ada satu koras, ada satu lembar yang oleh ayah saya tidak diajarkan, melainkan dimasukkan ke dalam kotak. Fa'adkhalahu sunduq. Tapi falamma mata abi, ketika ayah saya meninggal dunia, fatahtuhu, saya buka kotak itu. Fa idzan fihi nabiyyu yakhruju akhiraz zaman. Dan setelah saya baca, ternyata bahwa satu lembar itu adalah berita tentang Nabi akhir zaman yang tempat kelahirannya di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Ini anak-anak sekalian. Oleh karena itu sederetan pendeta ini mari menjadi pengetahuan kita bersama-sama, menjadi bahan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Rasulullah, kepada Allah, kepada Rasulullah dan seterusnya. Iman itu adalah iman kepada Allah, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada Rasulnya Allah, iman kepada hari akhirat, hari kiamat, yaumul jaza, iman kepada qadar. Ini caranya. Izdadal iman biziyadatit taqwa. Al-iman yazdadu wa yanqus. Yazdadu wa yanqus. Iman itu naik turun. Ya. Izdadal iman biziyadatit taqwa wa yanqusul iman binuqsanit taqwa. Akan meningkat iman kita kalau ketakwaan kita semakin kita pelihara, tetapi iman kita akan bisa menjadi berkurang ketika kemudian ketakwaan kita berkurang. Inilah anak-anak sekalian. Jadi Nabi Muhammad ini yang mendidik adalah Allah. Ad-dabani rabbi fa ahsana ta'dibi, ceritanya tadi, dan sederetan para pendeta berkaitan dengan Taurat dan Injil. Di sana telah diceritakan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Kalau jujur, semua pemeluk agama-agama lain itu akan masuk Islam semua. Tapi mereka tidak jujur, pendeta-pendetanya menyembunyikan ini semuanya. Itulah anak-anak sekalian, mungkin tarikh tentang Maulid, dan mungkin di sini ada Kiai Mun'im dan ada Kiai Adnan. Mungkin barangkali
bisa menambahkan, Kiai, monggo. Bagi Munim ditambahkan, monggo. Napa sampun cekap mon? Ini nak. Sampaikan.